Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pengantar ilmu ekonomi kelas A044 akan mempresentasikan mengenai market. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pertama yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen adalah jumlah yang dibayarkan pembeli dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan sebenarnya oleh pembeli. Berikut merupakan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Ahmad adalah seorang penjual jam tangan. Ia menawarkan jam tangan tersebut pada laman online-nya yang kemudian berhasil mendapatkan 4 peminat, di mana para peminat tersebut memiliki kapasitasnya masing-masing dalam kesambungan harga untuk membeli. Sebelah kiri yaitu merupakan contoh tabel di mana jika harga barang 1.500.000, maka jumlah permintaan pembeli yang mampu untuk membayar hanyalah 1, yaitu Eli. Lalu jika harga diturunkan menjadi 1.250.000, maka ada 2 pembeli yang sanggup untuk membayar, yaitu Eli dan Nina. Begitupun seterusnya. Sedangkan pada kurva permintaan terlihat bahwa semakin rendah harga barang, maka kurva permintaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya surplus konsumen. Kurva permintaan dan surplus konsumen. Berdasarkan contoh sebelumnya, dapat diketahui bahwa kurva permintaan berkaitan erat dengan surplus konsumen, yang mana turunnya harga suatu produk membuat permintaan akan produk tersebut semakin tinggi, sehingga menyebabkan surplus konsumen yang meningkat. Bagaimana harga barang rendah yang dapat mempengaruhi surplus konsumen? Hal ini karena para konsumen pasti memiliki perkiraan harga atau juga biasa disebut budget. Sebagai contoh yaitu Zarin menyiapkan uang sebesar 500.000, sedangkan Kila menyiapkan uang sebesar 400.000 untuk membeli album kesayangannya. Ternyata harga album yang mereka beli lebih murah dari yang mereka perkirakan, yaitu seharga 350.000. Dari situ dapat diketahui mereka mendapatkan surplus konsumen masing-masing 150.000 dan 50.000. Yang kedua ada surplus produsen. Surplus produsen adalah hasil dari pengurangan harga jual barang dengan biaya produksi barang. Contoh surplus produsen yaitu Bu Ida membuat 30 bungkus ketan durian yang ia hargai sebesar 300.000. Bu Restu memiliki budget 250.000 dan Bu Budi memiliki budget 350.000. Bu Ida tidak akan memberi dagangannya kepada orang yang memiliki budget lebih rendah dari yang sudah ditetapkan. Jadi 30 bungkus ketan durian terjual kepada Bu Restu dan Bu Ida mendapat surplus produsen sebesar 50.000. Kurva penawaran untuk mengukur surplus produsen. Kurva penawaran memiliki pengaruh terhadap surplus produsen. Bisa dilihat di gambar, semakin rendah harga, semakin tinggi penawaran yang ditawarkan oleh konsumen. Surplus produsen juga meningkat dan jumlah produksi juga bertambah. Kurva penawaran dan surplus produsen. Dasar hukum penawaran berbunyi, bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Surplus produsen adalah harga yang didapat produsen setelah dikurangi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Bagaimana harga yang tinggi mempengaruhi surplus produsen? Setiap produsen tentunya mengharapkan keuntungan yang besar. Kembali pada dasar hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan. Semakin tinggi jumlah penawaran, maka keuntungan yang didapat semakin besar. Misalkan, pada periode tertentu, sandal Bakia menjadi populer karena suatu faktor. Hal tersebut tentu saja membuat demandnya naik. Seorang pengrajin yang biasanya menjual 10 pieces per hari dengan harga 40.000 naik 2 kali lipat menjadi 20 pieces per hari dengan harga 80.000. Dengan begitu, surplus yang didapat produsen semakin besar. Efisiensi pasar adalah properti dari alokasi sumber daya untuk memaksimalkan total surplus yang diterima oleh produsen dan konsumen. Pemerintah bertugas untuk menjaga dan membuat pasar menjadi selalu efisien, serta melakukan pemerataan kesejahteraan antara produsen dan konsumen yang terjadi di masyarakat. Efisiensi dan kegagalan pasar. Terdapat 2 asumsi yang menyatakan kegagalan atau keberhasilan efisiensi pasar. Yang pertama adalah analisis mengenai persaingan pasar yang sangat kompetitif. Namun pada kenyataannya, persaingan tersebut mungkin tidak begitu ketara karena adanya dominasi oleh satu atau kelompok kecil penjual atau pembeli yang kemudian mengendalikan harga di pasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi harga ini disebut dengan kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat menyebabkan pasar menjadi tidak efisien karena menjauhkan harga dan kuantitas dari equilibrium penawaran dan permintaan. Yang kedua, analisis yang menyatakan bahwa hasil di pasar hanya penting bagi pembeli dan penjual di pasar itu. Namun kenyataannya, keputusan pembeli dan penjual terkadang mempengaruhi pihak-pihak yang berada di luar pasar. Contohnya adalah polusi yang dihasilkan oleh proses produksi barang-barang maupun polusi yang dihasilkan dari pembelian suatu item yang merusak lingkungan dan menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup yang terpapar. Efek samping seperti itu disebut dengan efek eksternalitas yang menyebabkan kesejahteraan di pasar bergantung pada lebih dari sekedar keuntungan bagi pembeli dan biaya yang harus dibayar bagi penjual.
Kekuatan pasar dan eksternalitas adalah kegagalan pasar, yaitu ketidakmampuan beberapa pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketika pasar gagal, maka kebijakan publik berpotensi untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan efisiensi ekonomi.